Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin coba update ya, yang namanya Smart Friend Telekom Tbk. Kode sahamnya Friend. Seperti apa perusahaannya akan kita coba bahas setelah yang satu ini. Nah ini saya ambil dari laporan keuangannya si Friend. Jadi ini udah paling update ya, yang 9 bulan tahun 2020. Jadi sebelumnya saya udah pernah buat videonya juga, itu menggunakan data laporan keuangan kuartal 2 2020. Jadi ini udah paling update ya. Dan di sini kita bisa lihat pendapatan usahanya itu meningkat ya dari 4,9 triliun menjadi 6,8 triliun. Jadi ini luar biasa banget, pertumbuhannya bisa lebih dari 30% di era pandemi COVID-19, karena kita tahu sendiri bahwa orang banyak yang harus work from home ya kan, udah gitu banyak yang pakai paket data dan internet, dan ini orang-orang mulai shifting ke Friend karena menawarkan harga-harga yang cukup murah dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor seperti Telkom, Indosat dan juga XL. Nah, cuman walaupun dia naik 30% pendapatannya, tapi di sini kita bisa lihat sendiri bahwa penyusutan dan amortisasinya juga ikut meningkat walaupun nggak naik sebanyak pendapatan usahanya ya, tapi di sini juga meningkat, dan biaya operasi pemeliharaan dan juga jasa telekomunikasinya ini meningkat juga. Dan seiring meningkatnya dengan pendapatan usaha, biaya karyawan juga meningkat dari 552 miliar menjadi 716 miliar. Makanya perusahaan ini masih mencatatkan rugi usaha sebesar 1 triliun. Tapi kalau misalnya kita bandingkan di tahun sebelumnya, ini nih jauh lebih bagus ya dibandingkan di tahun 2019. Jadi sebenarnya ada improvement dari sisi kinerjanya si Friend. Dan kalau misalnya kita perhatikan dari sini, dari bottom line-nya, perseroan ini masih mencatatkan rugi sekitar 1,75 triliun. Nah, di sini kita bisa lihat beban bunganya meningkat sangat-sangat signifikan. Karena kita kan tahu sendiri ya bahwa perseroan ini masih terus ekspansi menara 4G-nya untuk memenuhi atau memperluas jaringan 4G ya, untuk melakukan ekspansi. Nah, makanya rugi periode berjalannya justru meningkat, apalagi ada yang namanya rugi kurs di sini sebesar 255 miliar. Ya, jadi kinerjanya Q3 si Friend akhirnya balik lagi jelek ya. Coba kalau misalnya beban bunga ini masih kecil dan juga rugi kursnya kecil, nah itu bisa jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, bahkan mungkin mirip-mirip dengan kuartal 2 yang tadinya mencatatkan profit. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari quarterly-nya, ini saya ambil data dari Stockbit ya. Saya ambil data dari Stockbit yang tadinya kuartal 2 bisa profit 555 miliar. Sekarang kuartal 3 2020 balik lagi dia rugi 530 miliar. Ya kalau misalnya kita bandingkan sama tahun-tahun sebelumnya nih ya. Ini ruginya lebih mirip-mirip jadinya dibandingkan dengan kuartal-kuartal tahun 2019. Lalu kalau misalnya kita mau lihat dari sisi cash flow-nya ya. Cash flow-nya kuartal 3 ini sebenarnya jauh lebih bagus dibandingkan dengan kuartal 4, kuartal 3, kuartal 2 tahun 2019 ya. Jadi di sini udah mulai ada perbaikan dan sebenarnya masih cukup oke kalau misalnya kita lihat dari sisi cash flow-nya. Cuman yang jadi perhatian adalah perusahaan ini masih terus melakukan ekspansi sehingga aktivitas pendanaannya masih terus meningkat. Ya, artinya dia terus pinjam duit sehingga bayar bunganya akan cukup tinggi ke depannya. Ini jadi PR-nya si Friend sih sebenarnya untuk mengontrol yang namanya utang. Lalu kalau misalnya kita lihat dari key statistiknya, karena rasionya masih mirip-mirip ya dibandingkan kuartal sebelumnya 0,21, jadi masih kurang gitu bagus. DER-nya kurang gitu bagus ya karena dia di 1,74. DER ini sangat disarankan kalau bisa sih di bawah 1 kali ya. Kalau misalnya kayak Friend gini trennya meningkat ya dari 1 di bawah 1 terus sekarang 1,74. Ya ini harus diperbaiki, kalau enggak valuasinya jadi kurang menarik untuk si Friend. Dan kalau misalnya kita lihat dari current book value di ini ya, valuation ya, current price to book value-nya masih di 1,49. Jadi kalau dibilang murah juga enggak ya, walaupun harganya udah di 65 per lembar. Kalau dibilang mahal juga
Ya enggak juga ya kan. Jadi kalau misalnya kita lihat dari grafik ini, sebenarnya harga Friend itu ya di tengah-tengah agak ke bawah sedikit. Jadi ada upside mungkin sampai ke PBV 2 kali kurang ya. Karena memang ada potensi pertumbuhan di sini ya, potensi pertumbuhan. Tapi ya kalau bisa sih bisa dapat harga di bawah PBV 1 kali karena perusahaan ini masih rugi terus ya kan, neracanya juga sebenarnya sih kurang gitu bagus, cuman story kedepannya harusnya masih cukup menarik. Apalagi kalau misalnya Perseroan ini bisa menaikkan harganya, harga produknya tanpa mengurangi jumlah pelanggannya, ya itu baru menarik. Oke, jadi demikian dari saya tentang Friend, Smart Friend Telekom Tbk, update-nya kuartal 3. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.